Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'in ila yaumiddin ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan Agama dan Resolusi Konflik di kelas 6B ya, jurusan IAT. Ini yang hadir sudah berapa orang? Sudah 22 orang ya. Dicatat itu yang hadirnya ya, biasa di WA dengan. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan ini, untuk minggu depan sudah mulai diskusi ya tentang materi yang belum disajikan. Jadi pas minggu kemudian mungkin UTS. Sebelum itu dibentuk kelompoknya, ada berapa kelompok yang belum yang akan membahas tentang materinya sesuai dengan materi yang belum disajikan ya. Mulai minggu depan kita dengan perkuliahan dengan cara diskusi ya, di kelompok. Baik, hari ini kita akan membahas tentang integrasi sosial ya, sebagai bagian dari resolusi konflik ya. Kita sudah membahas tentang agama sebagai fenomena sosial, fenomena budaya, dan juga tentang konflik ya. Nah, kita bagaimana cara mengatasi konfliknya itu. Baik, pada intinya resolusi konflik itu diarahkan atau mengarah kepada penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik itu diarahkan untuk menjadi integrasi. Ya. Integrasi diartikan sebagai penyatuan. Yang tadinya bercerai, berpecah, menjadi bersatu. Ya. Atau tidak pecah. Yang tadinya perang, tidak perang lagi. Yang tadinya saling memukul, ya berhenti memukulnya. Yang tadinya berantem, menjadi berhenti berantemnya. Atau ya akur lah. Tidak berantem lagi. Yang tadinya saling mengecam jadi saling mendukung atau saling kerjasama. Yang tadinya tidak peduli menjadi peduli. Yang tadinya tidak akrab menjadi akrab. Yang mengarah ke sana pada hubungan-hubungan yang asosiatif, hubungan penyatuan, hubungan kerjasama. Nah, arah kita berbicara tentang arahnya kepada situasi dan kondisi integrasi. Sedangkan cara-caranya itu adalah dengan cara-cara resolusi konflik. Caranya. Jadi resolusi konflik itu adalah cara untuk menuju kepada integrasi sosial. Caranya adalah dengan cara resolusi konflik. Bentuknya seperti apa nanti kita akan bahas dalam perkuliahan diskusi ya. Nah, kita akan membahas tentang integrasi sosial ya. Ini tidak ada yang masuk lagi? Sudah ini. Biasanya kalau sudah lama ini akan tertutup ini. Baik, kita akan membahas tentang integrasi sosial budaya ya. Integrasi sosial budaya ya, integrate, menyatu, bersatu secara sosial dan budaya. Intinya itu. Sudah terlihat ya layarnya? Halo? Terlihat. Gambar apa? Integrasi sosial budaya. Salah.
Salah nulis ya. Integration, penyatuan sosial budaya. Secara sosiologi ya integrasi merujuk pada pengertian ya, nyatanya pengendalian terhadap sosial konflik atau penyimpangan ya dalam suatu sistem sosial yang membuat keseluruhan dari unsur tertentu atau taraf interdependensi, saling ketergantungan ya, yang tidak peduli menjadi saling ketergantungan atau saling keterkaitan antara unsur sosial itu. Ini menurut Sujono Sukanto. Integrasi sosial juga memiliki arti sebagai proses penyatuan unsur yang berbeda yang mendorong terjadi suatu keinginan yang berjalan baik dan harmonis. Jadi menuju kepada harmonis, keseimbangan, menuju kepada suatu ya penyatuan, bersatu antara kelompok-kelompok atau antara individu-individu yang bertikai atau yang berkonflik. Ya. Arahnya ke sana. Nah, ini integrasi ini sebagai bentuk dari proses asosiatif ya, atau penyatuan yang di dalamnya bisa berbentuk kerjasama, ya, akomodasi, dan asimilasi. Proses asosiatif itu, proses integrasi itu, penyatuan itu. Nyatanya konflik bisa mengarah kepada kerjasama. Kita akan menuju kepada situasi yang diharapkan dulu ya dari satu resolusi konflik ini. Dengan caranya nanti kita akan bahas. Jadi diarahkan kepada suatu kerjasama. Bagaimana yang tadi konflik itu bisa kerjasama, bisa akomodatif, bisa juga asimilasi, bisa juga nanti akulturasi ya, tambahkan lagi. Nah, kerjasama menunjukkan orientasi orang per orang terhadap kelompok yang grup atau kelompok yang di luarnya atau yang bertikai. Kerjasama itu adanya orientasi ya, dari perorangan ataupun dari kelompok, dari kelompok dalam atau kelompok yang luar. Dan menurut Cole, kerjasama ini bisa terjadi karena ada kesadaran, ada kepentingan yang sama, dan pada saat yang bersama memiliki pengetahuan yang pengendalian diri terhadap kepentingan. Bisa saja kerjasama ini yang tadinya tidak mengenal menjadi kerjasama, atau bisa juga yang tadinya konflik, yang konflik ya, tadinya apa tidak akrab atau tidak peduli, atau yang tadinya adanya ujaran kebencian atau berantem atau peperangan bisa menjadi kerjasama. Jika kerjasama itu, jika yang masing-masing individu atau kelompok yang bertikai itu memiliki kesadaran kepentingan yang sama. Dan pada saat yang sama memiliki pengetahuan dan pengendalian terhadap kepentingannya itu. Itu menarik oleh. Nah, jadi kerjasama itu sebuah bentuk integrasi. Ya, bentuk kerjasamanya bisa kerukunan ya, bisa gotong royong, tolong menolong, kerjasama spontan, ya. Atau bergening ya. Atau bergening itu adalah satu perjanjian tawar menawar ya, mengenai pertukaran barang atau jasa antara dua organisasi atau lebih yang bisa berkesepakatan kerjasamanya. Jadi arahnya ke sana. Bisa juga optation, suatu proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadi kemencangan dalam stabilitas organisasi. Jadi proses optation. Sosial, kelompok posisi yang dimasukkan dalam jajaran kepemimpinan dan jalan. Proses penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik. Ini juga untuk atau proses sosial ya, atau kerjasama. Koalisi penggabungan dua organisasi atau lebih yang mempunyai
landasan bentuk atau platform yang sama, tujuan yang kurang lebih sama untuk mencapai tujuan bersama. Koalisi biasanya dalam politik yang berbeda pemahaman, yang berkoalisi, yang menjadi tergabung, tapi dengan landasan adanya bentuk tujuan yang sama. Nah itu kerjasama juga. Ada juga joint venture, penggabungan dua orang atau badan atau organisasi ya untuk melakukan kerjasama bisnis. Apabila ada konsen sendiri, biasanya kemungkinan kecil kemungkinan terwujudnya itu. Keuntungannya diperoleh secara proporsional, ya, kesepakatan. Ini bentuk kerjasama juga. Atau juga social exchange. Suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih saling memberi dan atau saling menerima sesuatu dengan atau tanpa memperhitungkan untung rugi. Ini tanpa pamrih ya. Social exchange kerjasama yang saling memberi atau saling menerima sesuatu yang atau tanpa memperhitungkan untung ruginya. Beda dengan yang tadi ya, dengan koalisi, dengan joint venture gitu. Itu sangat perhitungan dan yang proporsional. Kalau exchange itu lebih kepada yang tanpa pamrih. Itu bentuk-bentuk kerjasama ya. Sekali lagi, bentuk kerjasama itu bisa kerukunan ya. Orang di pedesaan itu sangat rukun ya. Bahkan sekarang juga di kota juga mulai gotong royong ya, yang menolong tanpa ada ikatan. Karena sudah mengenal, saling ada persamaan identitas atau persamaan persamaan karakter, jadi rukun di banyak persamaan. Setelah ini bergening, perjanjian tawar menawar, ya. Misalnya ya ini bergening dalam satu kelompok-kelompok yang bertikai, supaya penyelesaiannya adalah bergening, misalnya terutama yang sudah konflik ya, biasanya ada perjanjian atau kerjasama ada musyawarah dan ada bergening. Bertikai itu ini minta apa, ini apa, tidak bergening. Yang tadi cooperation itu bagaimana unsur dari yang misalnya kalah menang ya atau pembagian berapa yang mayoritas minoritas biasanya cooperation. Koalisi ada dua bentuk yang sama tapi yang tujuan yang sama tapi punya identitas yang berbeda. Joint venture atau penggabungan dua badan nanti untuk melakukan kerjasama bisnis. Social exchange itu ada kerjasama dalam tanpa pamrih. Nah, itu yang berkaitan dengan kerjasama. Sedangkan akomodasi untuk suatu keadaan itu keseimbangan dalam interaksi terkait dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jadi akomodasi ini setelah adanya konflik maka akan mengarah kepada akomodasi, maka keduanya yang berkonflik itu orang atau yang pihak yang terlibat dalam konflik itu mengarah kepada keseimbangan dengan syarat memenuhi norma nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Istilah misalnya jangan berantem, malu sama masyarakat. Itu artinya bahwa dia konflik itu harus berhenti karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, karena untuk memenuhi nilai dan norma masyarakat itu, maka konflik itu harus segera dihentikan. Kemudian akomodasi ini menjadi suatu proses di mana usaha untuk meredakan pertentangan atau mencapai kestabilan. Menurut Gilin, akomodasi sebagai suatu proses di mana orang atau kelompok manusia mengadakan penyelesaian diri atau adaptasi untuk mengatasi ketegangan-ketegangan. Ya. Kasus Jambon itu
perlu adanya akomodasi ya, di mana orang yang tadi sudah tegang, perlu adanya adaptasi penyesuaian kembali terhadap budaya-budaya baru ya yang akan dialami untuk mengatasi ketegangan itu. Seperti budaya apa itu pela gandong itu yang sudah terlupakan kemudian diangkat kembali sehingga menjadi yang baru kembali. Seperti yang baru sudah lama ditinggalkan kemudian diangkat kembali menjadi hal yang baru. Itu dalam rangka penyesuaian. Nah, mereka akan menyesuaikan terhadap budaya-budaya pela gandong itu. Itu namanya akomodasi. Nah, akomodasi itu tujuannya untuk mengurangi pertentangan antara orang per orang atau kelompok buat dan paham akibat adanya konflik, mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara atau sementara. Memungkinkan terjadi kerjasama antar kelompok yang hidup terpisah akibat faktor psikologis dan kebudayaan. Nah, apabila perlu diusahakan peleburan antara kelompok sosial yang terpisah melalui perkawinan campur atau asimilasi dalam arti yang luas. Nah, itu kawin campur, kawin yang beda etnis, di mana etnis satu yang etnis yang lainnya sering konflik, kemudian mulai perkawinan ada sebuah akomodasi, bahkan bisa juga asimilasi ya, untuk menghilangkan kesan etnis yang ada yang terjadi konflik itu. Nah, bentuk akomodasi misalnya coercion, penyelesaian pertentangan dengan cara paksa ya, bisa harus berdamai bisa. Nah, mau begitu dilakukan secara paksa. Secara paksa dilakukan coercion, dilakukan dengan atasan. Siapa yang melakukannya? Biasanya orang yang lebih berkuasa, atasan. Yang berkuasa yang lebih tinggi itu biasanya dipaksa untuk berhenti. Ada coercion. Ya. Anggota-anggota di daerah mau berkonflik, maka datanglah pengurus dari pusat datang untuk menghentikan. Itu adalah coercion secara paksa. Kalau sudah datang dari yang lebih tinggi biasanya langsung berhenti konfliknya. Kompromi atau compromise, penyelesaian pertentangan yang dilakukan oleh mereka yang bersengketa dengan cara saling mengurangi tuntutannya yang dapat mencapai kesepakatan. Yang kompromi itu adalah ya mengurangi tuntutannya. Yang tadinya pengen 70, 30 bisa keuntungan, kemudian dia tidak setuju dan konflik ya perang, dan kompromi lah. Bagaimana kalau 60-40 misalnya, 50-50. Nah, penjelasan itu adalah kompromi. Dengan adanya adu tawar atau adanya mengurangi tuntutannya. Buruh misalnya tuntutan demo menaikkan gaji, kemudian buruh menuntut upahnya naik 30% misalnya. Sedangkan perusahaan hanya sanggup 20%. Jadilah demo. Di dalam demo pihak perusahaan dan pihak yang buruh menurunkan yang naikannya, kemudian perusahaan menaikkan, buruh menurunkan dan menaikkan, jadi 25% dari gajinya menaikkan. Nah, itu adalah kompromi. Ada juga mediasi, akomodasi, ada mediasi, penyelesaian pertentangan yang menggunakan jasa pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak dan bersifat netral. Nah, mediasi ini biasanya orang ketiga ya. Kasus apa itu Aceh GAM itu konflik GAM dengan
dengan Indonesia, dengan tentara Indonesia eh, dimediasi oleh apa, Finlandia ya. Mediasi dan semuanya sepakat. Nggak ada yang dianggap netral. Pihak ketiga. Arbitrasi, penyelesaian pertengahan yang menggunakan jasa pihak ketiga yang kedudukannya lebih tinggi dari pihak yang bersangkutan. Arbitrasi, ya tadi eh, kalau polisi apa, kalau coercion tadi memaksa, pihak yang lebih tinggi itu, tapi di sini tidak memaksa. Arbitrasi, penyelesaian pertengahan dengan menggunakan pihak ketiga yang lebih tinggi dari pihak yang bersangkutan. Penyelesaian kompromi juga ya, tapi menyebabkan pihak ketiga. Arbitrasi. Konsiliasi, penyelesaian pertentangan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kewenangan terhadap penyelesaian masalah tersebut. Konsiliasi. Biasanya PBB ya. PBB itu punya hak untuk mendamaikan. Karena dia berwenang untuk menciptakan perdamaian di dunia. Kalau misalnya kasus Myanmar dan itu dengan dengan warganya itu kan sedang konflik ya, tapi bisa nggak ini diselesaikan secara konsiliasi? Atau dengan cara apa nanti diselesaikan? Dengan kompromi atau dengan person konsiliasi? Biasanya konsiliasi. Kemudian ada juga yang cara selanjutnya itu adjudifikasi, penyelesaian pertentangan yang dilakukan oleh pengadilan. Orang suami istri ya dalam perceraian itu harus dilakukan pengadilan atau dapat tantangan komisi dengan jalannya pengadilan atau masalah waris itu selesai di pengadilan. Masalah apa penyerobotan tanah itu masih selesai di pengadilan. Ada juga jalan buntu, penyelesaian pertentangan yang berhenti karena kekuatan masing-masing seimbang sehingga saling diam. Stalemate, penghentian sementara, jalan buntu karena kedua-duanya punya kekuatan, penyelesaiannya ya tidak ada jalan buntu ya, tidak menemukan titik penyelesaian, akhirnya dipending dulu lah jalan buntu. Dulu ya, tapi tidak konflik ya, beda dengan kasus Timur Tengah antara Palestina dan Yahudi itu jalan buntu tapi terus konflik ya. Harusnya biasanya kalau jalan buntu itu ya diam dulu, pending dulu sementara. Tapi ini terus ya, konflik terus. Kadang-kadang memang kadang-kadang dia jalan buntu itu diam ya, kemudian muncul lagi konflik kayak gitu aja. Selamat. Nah, jalan buntu diam, kemudian muncul lagi konflik lagi. Toleransi penyelesaian sengketa dilakukan oleh masing-masing yang ternyata secara tidak sengaja dan tidak terencana tanpa peristiwa yang formal. Artinya eh, ya secara saling memaafkan saja, ya saling menghargai. Bisa selesai tapi tanpa adanya persetujuan formal. Misalnya ada kalau di tetangga itu bisa selesai ya. Misalnya ada pohon yang dimana daunnya itu ini apa ke tempat tetangga misalnya. Kemudian satu ya ngomong misalnya, ngomong
pokoknya masuk ke rumah saya, kemudian dia juga misalnya sebelumnya saya tidak terima itu karena apa? Ini pohonnya mahal, misalnya. Jadi konflik. Kemudian lama kelamaan dia sadar sendiri si pohonnya dipotong apa adanya eh, tanpa adanya musyawarah atau apa, tapi tanpa ada persetujuan yang formal. Dia langsung sadar sendiri. Ada juga asimilasi ya. Asimilasi adalah pembauran dua atau lebih kelompok yang berbeda secara horizontal. Seperti perbedaan agama, supaya itu agama merasa ada tersirat konfliknya. Perbedaan yang bersifat horizontal yang ada pada masalah kemungkinan terjadinya disintegrasi sosial ataupun konflik. Karena itu perlu adanya upaya pembauran. Ada caranya itu ada alamiah, sukarela, atau tanpa campur tangan pihak lain. Ada juga rekayasa sesuai diupayakan oleh pihak lain. Ya, misalnya eh, kawin campur itu kan alamiah. Dan ada mediasi, ya, itu adalah proses pembauran. Jadi kawin campur, kemudian anak itu diserahkan agamanya agama apa atau organisasi apa diserahkan. Misalnya ada orang yang berbeda agama, berbeda berbeda apa keyakinan, kemudian dia asimilasi, dia menyerahkan anaknya dari apa. Kalau misalnya kasus konflik secara ini rekayasa, kasus di Indonesia misalnya etnis Cina dengan pribumi. Dulu kesan Cina itu apa? Ya, tidak enak ya. Itu menimbulkan sebuah sentimen orang pribumi. Karena apa? Tidak mau bergaul, tidak mau sehingga kadang-kadang selalu ujar-ujar kebencian dari satu sama lain. Maka dia betul rekayasa. Rekayasanya itu dengan menggantikan nama orang-orang Cina itu. Yang tadinya Lim Soliong diganti menjadi Sudana Salim. Yang tadinya Tan Cheng Bok misalnya ganti jadi Tatang Sumarna. Nah itu penyesuaian. Yang tadinya sama Lim So Lim So Tat misalnya ganti jadi rilis. Itu adalah rekayasa upaya untuk pembahuran dengan etis ini. Nah itu. Kemudian ada juga faktor pembauran dapat terjadi ya. Faktor yang mempengaruhi asimilasi adanya kesamaan berbagai unsur budaya. Ini perkawinan campur ya, bisa juga itu. Jadi kalau itu perkawinan campurnya memang apa, secara alami ya, ada rekayasa, ciri fisik yang sama, biasanya itu. Sikap toleran segala perbedaan, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi dalam pekerjaan. Ya terbuka para penguasa, itu terjadi asimilasi pembauran. Tapi ya kadang-kadang asimilasi itu merasa terhambat. Jadi isolasi kehidupan golongan tertentu dengan masyarakat minoritas. Banyak pengetahuan tentang kebudayaan yang dihadapi, perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi, perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan lain. Perbedaan warna kulit, grup, feeling atau perasaan satu kelompok. Ya. Karena satu kelompok itu, ini kelompok ini organisasi saya, ini organisasi luar, atau dalam istilah-istilah bukan orang kita, dan ya kita bergaul itu cukup di in group saja, tapi sama. Kalau misalnya cukup dengan Islam saja kita
bergaul di luar Islam kafir, out group, dan apa menghambat asimilasi. Gangguan dan golongan yang berkuasa terhadap golongan mereka. Hanya perbedaan kepentingan itu menjadi bagian menghambat asimilasi. Ada juga amalgamasi, ya. Peleburan dua kelompok budaya yang kemudian melahirkan budaya baru. Biasanya dapat juga dengan saudara maupun dengan perasaan. Amalgamasi ini eh, bisa dilihat di beberapa contohnya ya. Hanya, biasanya apa mirip dengan akulturasi ya. Budaya baru tapi kalau akulturasi tidak menghilangkan budaya lama ya akulturasi. Akulturasi itu penerimaan sebagai unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Akulturasi menjadi alternatif khususnya dalam menyikapi interaksi sosial. Menyelesaikan badan dan sosial masyarakat yang dapat dipertahankan sehingga nilai-nilai baru yang ditanamkan pada masyarakat tersebut akan menjadi harapan untuk mencapai integrasi sosial. Nah, integrasi sosial itu dengan akulturasi ini dapat mencapai nilai-nilai baru tapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang lama. Contohnya misalnya ketika Islam masuk ke tanah Jawa itu lewat akulturasi, ya. Tapi tidak menghilangkan budaya yang lama. Yang lama contohnya misalnya orang Sunda atau Jawa menyebut Allah itu tidak hanya sebatas tidak apa ada mengatakan bukan itu ya Allah Gusti Allah. Gusti itu bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Jadi Allah. Gusti Allah. Nabi menjadi kanjeng Nabi. Istilahnya sebut kanjeng Nabi. Biasanya Gusti itu yang paling tinggi. Sebutan kepada yang tertinggi itu Gusti. Jawa atau Sunda itu. Maka itu diarahkan kepada Gusti Allah. Dia awalnya itu ada sini Gusti Sang Hyang Widi. Gusti yang maha apa Gusti yang memberikan izin, yang menentukan. Awalnya istilahnya Gusti Sang Hyang Widi, tapi berubah menjadi Gusti Allah. Kanjeng itu biasanya raja, ya. Kepada kanjeng ratu, kanjeng raja, berubah menjadi kanjeng nabi. Itu adalah sebuah akulturasi negara seperti itu. Itu mungkin ya berkaitan dengan integrasi itu bukan bisnis sosial sebagai arah orientasi tujuan situasi yang akan dituju dalam proses resolusi konflik itu. Mana tadi cara-caranya diantaranya tadi ya, ada yang kerjasama, ada yang akomodasi dan ada yang integrasi dan amalgamasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Halo, terdengar tidak? Terdengar. Gimana? Mana ada komentarnya? Pak, boleh dikirim PPT-nya, Pak? Ya, nanti. Ini dulu ya. Silakan ada komentar dulu.
Ada komentarnya? Tes, Pak. Sudah cukup? Cukup? Halo, Pak. Mana? Sudah? Ini ada, Pak. Ya, silakan. Lutfi. Ya, Pak, kalau integrasi sosial kan kalau secara garis besar gitu kan materi ini itu menyampaikan bahwa dalam bersosial kita memang ada konflik tapi ada solusinya juga dengan eh, toleransi begitu kan salah satunya. Tapi eh, tadi menyinggung soal eh, Islam masuk ke Indonesia gitu Pak, dengan tidak mengurangi atau menghilangkan budaya dari Indonesia sendiri, itu kan ada pertentangan juga Pak. Beberapa ada yang menganggap bahwa Islam itu harus murni dari asalnya begitu, tidak bisa digabungkan dengan budaya-budaya Indonesia begitu kan. Beberapa kita lihat ada yang bertentangan gitulah Pak. Nah ini apakah mereka ini menolak integrasi sosial gitu Pak, atau bagaimana Pak? Iya, kita kan sedang berbicara integrasi sosial, bukan berbicara konflik. Ya. Konflik kan sudah dibahas. Gitu. Kalau itu ya mungkin arahnya ke konflik nantinya. Konflik, gitu ya. Nanti berbeda, nanti akan menemukan tidak menerima ada konflik nantinya. Tentangan satu menginginkan ada pemahaman, yang satu mempertahankan budaya sendiri, yang satu menggunakan budayanya budaya Islam, dan yang satu membuatkan Islam murni, yang satu mempertahankan tradisi lokal. Dan itu kalau sama-sama lain yang itu bisa menyebabkan murni konflik. Ya. Yang saya contohkan itu adalah yang sifatnya integrasi. Kalau integrasi ya seperti itu. Kalau yang konflik ya contohnya ya seperti di Sumatera Barat ya, Minangkabau itu dia ingin semuanya murni yang dari Islam, tidak ada unsur lokal. Terus perang Padri gitu ya, itu perang. Kalau khususnya di Jawa itu adalah integrasi ya. Apalagi di apa itu di Sulawesi, Buton itu adalah kompromi atau konsoliasi. Islam masuk tapi dengan bisa diterima oleh kelompok-kelompok pimpinan perintah dengan adanya tahun menawar atau perjanjian-perjanjian dalam yang masuk pada Islam itu adalah pimpinannya. Ketika pimpinannya masuk maka diikuti oleh para warganya. Beda juga dengan di Aceh. Di Aceh Islam masuk dengan akulturasi kebudayaan nilai-nilai masuk kepada keluarga, masuk menjadi keyakinan yang keluarga masuk pada menjadi membentuk sebuah masyarakat, membentuk sebuah bangsa. Aceh. Kalau yang terjadi ada konflik ketika Islam datang di sana diterima oleh kelompok lokal, budaya lokal, dia tidak diterima. Itu adalah konflik. Itu konflik. Diterima. Tapi kalau di Jawa bisa, tapi dengan cara satu sama lain tidak menghilangkan budaya masing-masing. Seperti istilah
ya Gusti Allah. Ya Allah tidak ada di Padang. Minangkabau tidak ada. Kanjeng Nabi itu tidak ada. Itu adalah sebuah penerimaan budaya. Itu mungkin kalau tadi Anda sampaikan itu bisa jadi konflik. Tapi ya kita kan sedang membahas tentang integrasi sosial dari arahnya ke sana. Kemudian coba Anda pelajari yang konflik masalah Islam dengan yang satu mesti mempertahankan Islam murni, yang satu mempertahankan budaya. Bagaimana penyelesaiannya seperti itu? Kita sudah mengarah kepada resolusi konflik, bukan konflik lagi. Anda bisa Anda sebutkan ya? Bagaimana penyelesaiannya? Apakah yang lokal semuanya masuk seluruh kepada semua Islam murni, Islam yang itu, tanpa tanpa adanya nilai-nilai tradisi lagi. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang kalau cara Jawa, cara Sunda itu menerima dan memaafkan tetap unsur. Keyakinannya tetap kepada Allah, keyakinannya, tauhidnya, tapi yang unsur lainnya itu dianggap budaya. Sehingga itu penyelesaiannya. Bahwa ada yang lain, kalau yang itu menunjukkan perang, biasanya itu perang. Perang itu sudah selesai dari apa? Sejarah menunjukkan ketika perang Islam murni dan adat itu diselesaikan oleh Belanda. Ada pihak ketiga Belanda menyelesaikan sebagai yang memediasi. Perang itu 16 tahun kan itu biasanya. Nah ya, itu biasanya kalau memediasi oleh pihak-pihak itu. Ya, kemudian yang menang apa? Yang menang ya Islam yang murni ya, tapi tetap apakah Islam murni sekarang itu lepas dari budaya, dari tradisi. Nah, tapi kita berbicara tentang upaya penyelesaiannya. Ya. Mungkin itu. Tapi mungkin itu ya. Iya, Pak. Halo? Bisa dipahami ya. Coba Anda cari konflik-konflik yang ada di masyarakat. Bagaimana cara penyelesaiannya? Konflik yang kebencian itu biasanya bagaimana? Kalau di media biasanya dengan berhenti dengan sendirinya. Atau ada pihak-pihak lain yang menyelesaikannya. Coba kita cari Anda konflik-konflik yang ada di masyarakat, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau secara teorinya seperti itu. Ada asimilasi, ada akomodasi, ada kerjasama, ada amalgamasi. Itu, silakan yang lainnya. Ada? Perempuannya ada? Kok jadi menurun jadi 12 orang ini? Tadi 23 ya? Oh, 22. Oh ya, 22 ya. Makanya udah habis. Oke. Ada lagi? Perempuan. Siapa? Lita. Ada Lita? Novita Sari. Mana Lita? Hadir Pak, hadir. Silakan komentarnya gimana? Insya Allah sudah paham Pak. Insya Allah tidak ada apa ya? Kamu pernah menemukan konflik? Pernah Pak. Lita? Konflik apa itu? Iya pernah Pak. Konflik apa? Baru-baru kemarin tuh saya kan ada di ngajar gitu Pak. Nah ada
Ada apa? Dia tuh konflik sama suaminya sampai kalau konflik jelasnya itu nggak tahu apa ya Pak. Cuman mereka itu sampai anaknya tuh trauma karena melihat ibunya sendiri disiksa di depan dianya gitu Pak. Jadi ibunya juga sama trauma, nggak tahu konfliknya apa, tapi yang jelas mungkin dari perbedaan mereka, dari pertentangan pendapat mereka itu menjadikan apa ya, suaminya itu malah berbuat kekerasan gitu kepada istrinya. Dan ya istrinya kabur, anaknya terbengkalai gitu, anaknya. Terus penyelesaiannya gimana? Konflik yang baru kemarin saya temukan di sekolah. Nah, penyelesaiannya gimana? Penyelesaian konfliknya? Kabur tuh. Kabur sebagai penyelesaian ya. Halo? Penyelesaiannya kabarnya sih mau cerai Pak dari Ya, orang tuanya. ya berarti kompromi ya, nanti atau pengadilan ya. Lo bisa masuk Iya, pada langsung ke pengadilan atau pengadilan. adjudifikasi ya, maksudnya penyelesaian konflik secara adjudifikasi. Kalau kalau istrinya dipukul itu bukan konflik, itu tindakan kekerasan ya. Kalau konflik itu ya saling, misalnya saling melawan, terus sama melawan ya. Misalnya dalam berbicaraan saling ini. Tapi kalau dia mukul lagi itu konflik ya. Kalau yang satu diam, itu adalah tindakan kekerasan itu mungkin. Tindakan kekerasan itu hegemoni ya. Jadi kalau awalnya ada konflik misalnya apa, saling cekcok, ada ujaran-ujaran yang mempertahankan atau saling menyerang, itu konflik. Apabila itu terjadi itu udah konfliknya. Kalau ada yang mukul, saling memukul, laki yang memukul, yang memukul, yang memukul, itu udah konflik. Kemudian penyelesaiannya bagaimana? Itu bisa yang satu misalnya kabur atau mundur, itu ada sebuah penyelesaian ya, supaya tidak terjadi lagi. Atau bisa juga lewat musyawarah atau adjudifikasi ya, buat penyelesaian secara hukum. Tuh. Baik, ada lagi nggak? Cukup semuanya? Oh, cukup sudah sampai di sini. Gimana? Cukup Pak. Cukup. Oke. Rekannya itu udah saya buat saya sampaikan. Minggu depan kita diskusi ya. Siapkan kelompok-kelompoknya. Sudah dibentuk belum kelompoknya? Halo? Belum. Sudah dibentuk? Coba dibentuk. Pasmanya siapa? Penanggung jawabnya? Penanggung jawabnya siapa? Dibentuk coba. Dan sesuai tema-tema yang belum disajikan. Penanggung jawabnya siapa? Saya Pak. Ilham? Iya Pak. Ya, coba dibentuk kelompok-kelompoknya ya. Baik Pak. Sesuai yang di silabus itu Pak materinya. Iya. Misalnya silabus dari itu aja setelah konflik. Oh iya baik Pak. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.